أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anak yang Ustadz sayangi, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anak, alhamdulillah di kesempatan pagi ini kita bisa melanjutkan belajar tema 5 subtema 3 ya. Ya, kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin, yaitu pengalaman di sekolah. Kali ini kita akan membahas tentang mengurutkan bilangan, ya, bilangan kecil sampai ke besar, ya, mengenal karya 3 dimensi dan 2 dimensi, membuat karya 3 dimensi dari lempung terigu. Ya, pertama kita akan belajar mengurutkan bilangan, ya. Kita mulai dulu dari mengurutkan bilangan dari yang terbesar ke bilangan kecil, ya. Caranya bagaimana? Pertama-tama, anak-anak perhatikan bilangan yang menempati puluhan, ya. Di situ ada contoh, dia mulai dari 33, 24, 21, kemudian 31. Akan kita urutkan dari terbesar sampai ke bilangan kecil. Caranya bagaimana? Kita lihat angka puluhan, ya. Di situ angka puluhan yang paling besar adalah 3, ya. 33 dan 31. Setelah sama angka puluhannya, kemudian kita lihat angka satuan. 3 dan 1 lebih besar mana? Lebih besar 3. Jadi yang paling besar adalah 33. Kemudian diikuti selanjutnya 31. Kemudian di antara 24 dan 21, kita lihat ternyata sama, ya, puluhannya sama-sama 2. Terus selanjutnya kita perhatikan satuan, ya, angka di belakangnya, yaitu 4 dan 1. Karena angka 4 lebih besar, maka harus ditaruh di depan, ya. Jadi 24 lebih dahulu dibanding 21. Ya, kemudian kita dapati urutannya sebagai berikut: 33, 31, 24, kemudian 21. Ya, untuk lebih jelasnya kalian perhatikan gambar di samping, ya, yang berisi susunan benda-benda. Ya, di situ ada bilangan dari 26, 21, 24, kemudian 23. Kita akan urutkan dari mulai terkecil terlebih dahulu, ya. Sama-sama 2, puluhannya sama 2, ya, itu, ya. Kita mulai dari sekarang satuannya. Di situ paling kecil apa? Angka berapa? Yaitu 1, ya. Jadi 21 di depan. Kemudian diikuti 3. Selanjutnya 23. Kemudian diikuti angka 4. Kemudian diikuti angka 6. Maka apabila disusun sebagai berikut: 21, 23, 24, 26. Gitu, ya, anak-anak. Mudah bukan? Ya, kemudian apabila dimulai dari urutan yang terbesar, maka kita dapati sebagai berikut: 26,
24, 23, 21. Karena puluhannya sama-sama 2 ya, maka kita mengurutkan yang satuannya saja gitu ya. Ya, anak-anak kalian perhatikan gambar rumah berikut. Itu rumah-rumah yang disertai nomor ya. Dimulai dari yang terkecil, dari sisi kiri, yaitu 29, 30, 31, 32, 33, terakhir 34. Kemudian apabila dimulai dari urutan yang terbesar, kita dapati sebagai berikut. Perhatikan angka yang paling bawah ya, 34, 33, 32, 31, 30, yang terakhir adalah 29. Gitu ya anak-anak. Ya, kita lanjutkan pembelajaran selanjutnya. Ya, kali ini kita akan belajar mengenal karya 2 dimensi dan karya 3 dimensi. Lalu, apa bedanya karya 2 dimensi dan karya 3 dimensi? Karya 2 dimensi adalah karya seni yang memiliki 2 ukuran, yaitu panjang dan lebar saja. Contohnya lukisan ya, ada sisi panjangnya, ada sisi lebar atau figura ya. Sedangkan karya 3 dimensi adalah karya seni yang memiliki 3 ukuran ya. 3 dimensi memiliki 3 ukuran, yaitu memiliki panjang, lebar, dan tinggi ya. Contohnya kalian lihat gambar di bawahnya, yaitu kerajinan tanah liat ya, patung kucing dan gerabah ya. Ya, selanjutnya kita akan mengenal kerajinan yang terbuat dari bahan lunak. Maksudnya bagaimana? Yaitu produk kerajinan berbahan dasar yang bersifat lunak atau lentur, lembut ya, empuk sehingga mudah dibentuk. Contohnya apa? Ya, tanah liat, plastisin, kulit, tepung, sabun batang ya, dan lain-lain yang sifatnya lunak. Ya, selanjutnya kita akan belajar bagaimana membuat kerajinan berbahan lunak ya, yang disebut lempung terigu. Tentunya sesuai dengan namanya, bahan utamanya adalah tepung terigu. Lempung terigu termasuk bahan lunak yang mudah dibentuk menjadi karya 3 dimensi, seperti pada gambar-gambar di bawahnya ya. Pertama yang kalian harus siapkan yaitu terigu, garam, minyak goreng, pewarna makanan, air hangat, sendok, dan baskom ya. Lalu bagaimana cara membuatnya? Ya, yang pertama kalian siapkan alat dan bahannya. Kemudian yang kedua, masukkan 7 sendok garam ke dalam baskom. Tambahkan air hangat. Selanjutnya aduk hingga garam tersebut menjadi larut. Kemudian tambahkan sedikit pewarna makanan ya. Selanjutnya tambahkan 1 sendok minyak goreng ke dalam adonan baskom. Yang selanjutnya tambahkan 14 sendok makan tepung terigu. Yang terakhir aduklah hingga adonan bisa dibentuk. Itu ya, silahkan nanti kalian praktekkan di rumah.
setelah kalian berhasil membuat bentuk-bentuk yang kalian inginkan, tentunya ini tidak dibuat untuk mainan ya. Karena bahan dasarnya makanan berupa tepung, ini bisa dimakan ya, tentunya setelah dimasak atau digoreng. Kalian bisa meminta bantuan oleh orang tua kalian. Ya anak-anak yang Ustadz sayangi, mungkin itu dulu pelajaran yang dapat Ustadz sampaikan. Silahkan nanti disimak ya, diperhatikan baik-baik. Jika ada tugas silahkan nanti dikerjakan ya. Barakallahu fikum. Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.